Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis isolator. Pengertian isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Lawan dari bahan jenis ini adalah konduktor. Bahan ini sulit menghantarkan listrik disebabkan struktur atom dari bahan tersebut. Struktur bahan ini memiliki atom yang elektronnya terikat kuat dengan inti atomnya, sehingga sulit untuk mengantarkan arus listrik. Bahan isolator terdiri dari bahan padat, cair, dan gas. Bahan jenis ini dapat berfungsi sebagai konduktor jika bahannya diberi campuran atau doping dari bahan lain. Bahan isolator biasanya dipakai sebagai isolasi dari bahan konduktor, seperti pembungkus kabel dan gagang tang listrik. Fungsi isolator adalah mencegah bocornya arus listrik dari konduktor. Bahan isolator yang sering digunakan adalah karet, plastik, kaca, dan keramik. Pemilihan bahan isolator tidak sembarangan, sebab setiap bahan isolator memiliki batas kemampuan menahan tegangan. Keramik adalah contoh isolator padat yang memiliki kemampuan menahan tegangan listrik yang tinggi. Untuk jenis-jenis isolator, yang pertama itu bahan padat. Bahan padat adalah bahan isolator yang tidak dapat berubah bentuk dengan mudah mengikuti wadahnya. Jenis-jenis isolator padat diantaranya ada 8. Pertama, bahan tambang. Kedua, bahan berserat. Ketiga, gelas dan keramik. Keempat, plastik. Kelima, karet, ebonit, dan bakelit. Keenam, bahan dipadatkan. Ketujuh, bahan isolasi PVC dan polietilen atau PE. Untuk bahan tambang, yang pertama, bahan tambang adalah bahan yang berasal dan terdapat dari penggalian dalam tanah dalam bentuk biji seperti besi, seng, bongkahan batu, contohnya itu pualam, batu tulis, dan lain-lain, yang harus diproses terlebih dahulu untuk mendapatkan bahan yang dikehendaki. Macam-macam bahan tambang itu ada beberapa, contohnya adalah pertama itu asbes, yaitu bahan berserat, tidak kuat dan mudah putus, dan sebenarnya kuat baik digunakan untuk isolator listrik. Yang kedua, batu pualam, yaitu batu kapur atau CaCO3 atau dolomit, merupakan bongkahan batu besar yang dipotong-potong menjadi lempengan tebal dengan ukuran tertentu. Yang ketiga itu mika, yaitu mempunyai sifat-sifat teknis yang baik sehingga banyak digunakan sebagai bahan isolator. Keempat, mikanit, yaitu mika yang telah mendapat perubahan bentuk maupun susunan bahannya sesuai kebutuhan. Tujuan melapis mika dan terkadang dengan tambahan kain, kertas, atau pita adalah untuk memperoleh tebal yang dikehendaki agar dapat mempertinggi daya sekat listrik dan untuk menambah kekuatan mekanis agar tidak retak jika digulung atau dilipat. Yang kelima, mika folium, yaitu sejenis mekanit dan sebagai bahan menggunakan mika yang ditaburkan di atas lapisan kertas tipis dengan perekat pernis dan bahan sintetis lainnya. Mika folium mudah dibengkokkan dengan cara pemanasan, dan bahan ini digunakan sebagai isolator untuk membungkus kawat atau batang lilitan pada mesin-mesin listrik tegangan tinggi. Yang keenam, mikalek, yaitu dengan menggunakan gelas dan plastik sebagai bahan dasar. Bubuk mika sebagai pengisi dan ditambah perekat pernis kemudian dicetak. Pengepresan cetakan membutuhkan suhu yang tinggi untuk dapat melunakkan gelas, sehingga bahan ini mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi. Yang ketujuh, batu tulis, yaitu merupakan bahan isolator dengan bentuk berlapis-lapis dan mudah dibelah-belah dengan pahat atau martil. Batu tulis tidak dapat digosok halus seperti pualam, mempunyai mekanis kuat sebagai isolator, tetapi kurang menarik dan dapat menyerap air. Walaupun lebih tahan terhadap asam dan panas, tetapi bahan ini sudah jarang dipakai. Logopit, yaitu bahan ambar mika yang mengandung kalium, silikat magnesium, aluminium yang berasal dari Kanada dan Madagaskar. Sedangkan muscovite adalah mika putih yang mengandung kalium,
Silikat aluminium yang merupakan salah satu bahan isolator terbaik karena lebih kuat, lebih keras, lebih fleksibel daripada phlogopite dan juga tahan terhadap asam dan zat alkali. Dua, bahan berserat. Bahan dasar yang dipergunakan untuk bahan berserat berasal dari tiga macam, yaitu tumbuh-tumbuhan, binatang, dan bahan tiruan atau sintetis. Sebenarnya, bahan ini kurang baik sebagai bahan isolator listrik karena sifatnya sangat menyerap cairan, sedangkan cairan itu dapat merusak isolator yang menyebabkan daya sekatnya menurun. Tetapi, karena faktor-faktor lain seperti bahan berlimpah sehingga murah harganya, daya mekanisnya cukup kuat dan fleksibel, dan dengan disusun berlapis-lapis dan dicampur dengan zat-zat tertentu untuk meningkatkan daya sekat, daya mekanis, dan daya tahan panas, sehingga bahan berserat ini banyak dipakai sebagai isolator listrik. Beberapa bahan yang termasuk bahan berserat antara lain A. Benang. Benang merupakan hasil pemintalan pertama dari sebuah kapas yang berserat cukup panjang. Setelah biji-bijinya yang menempel dipisahkan terlebih dahulu, dari kumpulan benang ini dapat dibuat tali, pita, dan kain tenun yang selanjutnya disebut dengan tekstil. Dalam bidang kelistrikan, banyak digunakan sebagai isolator kawat. Pemakaian benang banyak dipakai untuk isolator kawat halus yang digunakan dalam pembuatan pesawat-pesawat cermat seperti pengukuran listrik. Sekarang, banyak digunakan benang sintetis dari bahan plastik, gelas, dan sebagainya karena lebih kuat dan tahan panas. Yang B. Tekstil. Dengan menenun benang menjadi tekstil atau pita dan kain dengan berbagai macam corak, ukuran, dan kualitas, maksudnya adalah untuk memperoleh isolator yang lebih baik, yaitu pertama lebih kuat, dan kedua dalam beberapa hal mempermudah teknis pelaksanaan atau membalut lilitan isolator kawat. Selain tekstil dari kapas, ada juga dari serat tumbuh-tumbuhan yang dikenal dengan nama lena atau linen. Bahan ini lebih kuat daripada kertas. Pada tekstil ini ada yang dibuat dari bahan tiruan atau sintetis, di mana bahan ini digunakan dalam bidang kelistrikan sebagai isolator kawat-kawat lilitan mesin listrik, pengikat, dan sebagainya. Karena sifat tekstil ini dapat menyerap cairan, maka untuk memperbaiki daya sekatnya dilapisi atau dicelup ke dalam cairan lak isolator. Yang C. Kertas. Bahan dasar kertas adalah selulosa, di mana bahan ini adalah zat sel tumbuh-tumbuhan yang terdapat antara kulit dan batangnya. Selulosa ini berserat, fleksibel, lunak, dan menyerap air. Sedangkan bahan pembuat kertasnya diambil dari kayu, merang, rami, majun atau sisa bahan tekstil, dan lain-lain. Kertas yang terlalu kering atau lembab, kekuatan isolatornya berkurang karena kertas sangat menyerap cairan. Sehingga untuk mengatasinya, kertas dilapisi lak isolator. Penggunaan kertas untuk isolator selain sebagai pembalut lilitan kawat dan kumparan, juga untuk isolator kabel dan kondensator kertas. Untuk memenuhi tebal yang diharapkan, kertas dibuat berlapis-lapis. Yang D. Prespan. Prespan juga sebetulnya kertas, karena bahan dasar sama hanya berbeda sifat-sifatnya saja. Dibandingkan dengan kertas, prespan lebih padat sehingga kurang menyerap air. Padat karena pembuatannya ditekan dengan tegangan tinggi sehingga lebih keras dan lebih kuat. Tetapi dapat dibengkokkan dengan tidak retak-retak sehingga baik sekali untuk isolator alur stator atau rotor mesin listrik. Juga pada transformator sebagai isolator lilitan dan kawatnya. Prespan ini di pasaran berbentuk lembaran atau gulungan dengan ukuran tebal 0,1 sampai 5 mm. Warnanya kekuning-kuningan, coklat muda atau abu. Karena daya menyerap air ini masih ada, maka dalam pelaksanaannya selalu masih perlu dilapisi lak isolator. E. Kayu. Pada tahun-tahun yang silam, kayu banyak digunakan sebagai isolator, misalnya untuk tiang listrik. Karena terdapat di mana-mana dan harganya murah, sekarang kayu banyak terdesak oleh besi, beton, dan bahan sintetis. Kelebihan kayu adalah kekuatan mekanisnya cukup tinggi, tergantung dari macam dan kerasnya kayu. Tetapi kelemahannya adalah menyerap air, dapat rusak karena hama dan penyakit serangga sehingga mudah rapuh. Supaya daya supaya daya tahan lama, maka kayu harus diawetkan lebih dahulu. Yang F.
fiber vulkanisir. Proses pembuatan bahan ini sebelumnya digulung pada silinder baja. Kertas dilewatkan melalui larutan klorida seng yang panas. Tiap lapisan direkatkan dengan perekat sampai mencapai tebal lapisan yang dikehendaki pada gulungan tersebut. Pembersihan kembali zat klorida seng dilakukan dengan air bersih, kemudian dipres menjadi lembaran, papan, atau dibuat pipa dengan tebal antara 0,5 sampai 25 mm. Bahan ini kuat sekali, tetapi menyerap air, sehingga sebelumnya dilapisi dahulu dengan parafin, minyak transformator atau zat lain serupanya. G. Kain pernis. Bahan kain yang telah dipernis sering disebut dengan cambric. Kelebihan bahan ini adalah fleksibel, kekuatan mekanisnya tinggi, sehingga lapisan pernisnya merupakan isolator listrik yang baik. Sehingga daya isolator semacam ini sangat luas digunakan pada pekerjaan mesin listrik, peralatan, serta kabel listrik selain dijadikan pita dan pembalut. Macam isolator ini dapat digunakan untuk suhu sekitar 1100 derajat Celcius dengan bahan sintetis seperti polyester dan poliamid. Kain pernisan dijual dalam gulungan dengan lebar kira-kira 1 yard dan panjang antara 45 yard sampai 90 yard. Yang H. Pita isolator. Bahan ini banyak digunakan dalam bidang instalasi listrik yang merupakan pita isolator dengan campuran karet dalam gulungan kecil antara 1 dan 5 cm. Lebar dan garis tengah di luar kira-kira 15 cm. Tebal pita kira-kira 0,25 mm. Sekarang banyak pita perekat terbuat dari bahan sintetis kuat dan tidak menyerap air, tetapi tidak untuk suhu yang tinggi. Yang ketiga itu gelas dan keramik. A. Gelas. Gelas merupakan isolator yang baik untuk arus listrik, tetapi kekuatan mekanisnya kecil dan sangat rapuh, tidak seperti bahan keramik. Pemakaian dalam teknik listrik antara lain untuk pembuatan bola lampu pijar, termometer kontak untuk mengontrol suhu tertentu suatu tempat seperti tempat menetesan telur, dan lain-lain. Untuk hiasan penerangan listrik, banyak dipakai ornamen kaca yang dibuat dari kaca susu, kaca kabur atau matte glass, dan kaca opal. Yang dalam perdagangan terdapat bermacam-macam gelas seperti gelas kristal, gelas kali, gelas natron, dan gelas flint. Bahan baku pembuatan gelas adalah kuarsa dan kapur yang dicairkan bersama-sama dengan bahan lainnya. Paduan kuarsa dengan oksida timbal menghasilkan gelas kristal. Bahan baku ditambah dengan potas menghasilkan gelas kali, dan penambahan soda menghasilkan gelas natron. Pengerjaan bahan baku di atas biasanya dipanaskan sampai lebih dari 2000 derajat Celcius, sehingga menjadi encer dan baru dikerjakan. Yang B. Keramik. Keramik didapat dari bahan galian dengan melalui proses pemanasan. Kemudian dijadikan bahan keramik seperti cangkir teko. Dalam teknik listrik digunakan untuk isolator lonceng dan mantel. Keramik yang digunakan untuk keperluan teknik listrik harus mempunyai daya sekat yang besar dan dapat menahan gaya mekanis yang besar seperti porselin dan stearit. Bahan isolator dari porselin seperti isolator lonceng, isolator mantel, isolator cincin, isolator tegangan tinggi, skring pipa porselin, dan lain-lain. Sedangkan bahan isolator terbuat dari steatit antara lain saklar, kontak tusuk, manik-manik isolator kawat penghubung yang dapat melentur dan letaknya berdekatan dengan alat pemanas listrik. Untuk pembuatan bumbung penerus, pena kontak, baut, badan alat pemanas seperti kompor listrik, setrika, dan lain-lain. Yang keempat itu plastik. Plastik merupakan paduan dari bahan, yaitu perekat seperti damar atau resin, dan bitumin dengan bahan pengisi serbuk batu, serbuk kayu, dan katun. Menurut paduannya, ada bermacam-macam bahan plastik, diantaranya bakelit. Ada dua jenis plastik yang perlu kita ketahui. Yang pertama, termoplastik. Bahan ini pada suhu 60 derajat Celcius sudah menjadi lunak, dan pemanasan sampai mencair tidak merubah struktur kimiawi. Thermosetting plastik.
Bahan ini setelah mengalami proses pencairan dan dicetak menjadi barang akan mengalami perubahan struktur kimiawi, sehingga tidak dapat lunak lagi walaupun dipanaskan. Beberapa bahan pengisian paduan dalam pembuatan plastik selain yang telah disebutkan di atas antara lain mika, alpa selulosa, kain kapas, kertas, asbes, grafit, karbon, dan kanvas. Yang kelima itu karet, ebonit, dan bakelit. Karet merupakan bahan penting untuk isolator dalam teknik listrik yang terbuat dari getah bermacam-macam pohon karet. Salah satu di antaranya Hevea brasiliensis yang menghasilkan karet terbanyak dengan kualitas tinggi. Proses penyampuran karet kasar dengan belerang dan bahan tambahan lainnya dibuat vulkanisasi untuk mendapatkan vulkanisasi yang baik dan cara pemanasan uap. Karena tekanan uap dapat mencegah terjadinya pori dalam massa yang divulkanisir, sedangkan pemanasannya dapat berjalan teratur. Bahan-bahan perekat untuk kulit, karet, dan sebagainya dapat dibuat dari karet kasar dicampur dengan bensin atau bensol. Karet kasar juga merupakan bahan untuk pembuatan pita isolator. Dibuat dari bahan katun, dicelupkan dalam larutan kawat, ujung kabel nadi, dan batu mahkota, serta dalam industri mobil. Dalam teknik listrik, karet sebagai isolator hantaran listrik, sepatu kabel, perkakas pemasangan instalasi listrik, dan lain-lain. Yang B, ebonit. Bahan dasar ebonit adalah karet dan untuk mendapatkan kerasan dicampur dengan belerang dan bahan tambahan lainnya, sekitar 30-50% dengan melalui proses vulkanisasi yang lama. Dalam perdagangan, ebonit berbentuk empeng, batang, atau pipa dengan bermacam-macam ukuran. C. Bakelit. Bakelit adalah bahan paduan secara kimia bermacam-macam zat yang pertama dibuat oleh perusahaan Bakelit CO, yang kemudian dibuat oleh perusahaan lain dengan nama sendiri-sendiri, seperti perusahaan Philips dari Belanda dengan nama Pilite, perusahaan Hasmeir dengan nama Hazelite yang dikenal dengan nama Bakelit. 6. Bahan dipadatkan. Bahan isolator yang dipadatkan mula-mula cair kemudian dijadikan padat. Bahan ini banyak dipakai sebagai pelapis, pengisi, pemadatan, dan perekat bahan isolator padat. Beberapa bahan yang dipadatkan antara lain lilin dengan parafin, damar, bitumin, bahan-bahan pelarut seperti kerosin, gasolin, spiritus putih, bensin, metanol, etanol, aseton, minyak terpentin, dan lain-lain. Minyak pengering, vernis, dan kompon. Yang ketujuh, bahan isolasi PVC. Polivinil klorida atau PVC adalah hasil polimerisasi dari vinil klorida H2C sama dengan CHCl. Pada proses polimerisasi, ikatan ganda yang melekat pada molekul vinil klorida diubah menjadi ikatan tunggal. Ikatan yang bebas kemudian mengikat molekul-molekul vinil klorida lain sehingga timbul molekul-molekul makro panjang yaitu PVC. Pada suhu kamar, PVC ini keras dan rapuh. Dan supaya dapat digunakan sebagai bahan isolasi kabel, PVC harus dicampur dengan bahan pelunak. Bahan lunak yang dicampur umumnya sebanyak 20% hingga 40%, kadang-kadang bahkan lebih. Dan hasil campuran ini disebut kompon PVC. Untuk membedakan PVC yang belum dicampur dinamakan damar PVC atau PVC resin. Kompon PVC kabel ini harus digunakan bahan pelunak dengan sifat-sifat listrik yang baik. Tidak boleh menguap dan tidak boleh menjalarkan nyala api. Damar PVC sendiri walaupun dapat dibakar, tapi akan padam sendiri apabila sumber apinya disingkirkan. Berat jenis damar PVC sekitar 1,4 tergantung jenis dan banyaknya bahan yang dicampurkan. Sedangkan berat jenis kompon PVC berkisar antara 1,25 sampai 1,55. Damar PVC
memiliki ketahanan cukup baik terhadap sejumlah besar bahan kimia lain, dan dengan menggunakan bahan pelunak yang tepat dapat diciptakan kompon PVC yang tahan terhadap bahan kimia tertentu. Salah satu kelemahan kompon PVC akibat digunakan bahan pelunak adalah ketahanan terhadap tekanan, yaitu kalau ditekan cukup lama dan cukup kuat, kompon PVC tidak dapat pulih dan makin tinggi suhunya makin kurang ketahanan terhadap tekanan tersebut. Umumnya, kompon PVC hanya dapat digunakan sampai suhu 70 derajat Celcius terus-menerus. Tetapi dengan menggunakan bahan pelunak khusus suhu dapat dibuat sampai suhu lebih tinggi sampai 105 derajat Celcius. Yang kedelapan, polietilen atau PE. Polietilen atau PE adalah hasil polimerisasi dari etilen H2C sama dengan CH2 dengan sifat-sifat listrik lebih baik daripada yang dimiliki PVC. Hanya PE lebih mudah dibakar. Kalau PE dibakar, nyala apinya akan tetap menjalan juga setelah sumber apinya disingkirkan. Karena itu PE hampir tidak digunakan untuk kabel-kabel arus kuat, kecuali XLPE, cross-linked polyethylene. Karena sifat PE yang baik pada frekuensi tinggi, maka banyak digunakan untuk kabel-kabel telekomunikasi. Kelebihan PE dibandingkan PVC adalah tidak mudah menyerap air, dan kalau digunakan di tempat lembab atau basah, tahanan isolasi PVC akan lebih menurun dibandingkan PE. Untuk bahan cair adalah bahan yang dapat berubah bentuk dengan mudah mengikuti bentuk wadahnya. Bahan isolator yang paling banyak digunakan adalah minyak transformator dan macam-macam minyak hasil bumi. Jenis-jenis isolator cair diantaranya minyak transformator dan minyak silikon. Minyak transformator merupakan minyak mineral dari hasil pemurnian minyak mentah. Dalam pemakaiannya, minyak ini menimbulkan hidrokarbon dikarenakan pengaruh panas dari rugi-rugi dalam transformator. Sebagian besar dari transformator tenaga memiliki kumparan-kumparan yang intinya direndam dalam minyak transformator, terutama pada transformator tenaga yang berkapasitas besar. Karena minyak transformator mempunyai sifat sebagai media pemindah panas atau disirkulasi, dan juga berfungsi pula sebagai isolasi, memiliki daya tegangan tembus tinggi, sehingga berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi. Selain berasal dari minyak mineral, minyak transformator dapat pula dibuat dari bahan organik, misalnya minyak travopiranol, silikon. Minyak transformator harus memiliki tegangan tembus yang tinggi jika ingin berfungsi sebagai isolator. Yang kedua, minyak silikon. Minyak silikon ini lebih unggul dari minyak transformator, namun harganya lebih mahal. Tapi mempunyai kelebihan antara lain sudut kerugian dieletrik kecil, higroskopisitasnya dapat diabaikan, dan resistivitas panas relatif tinggi. Massa jenis lebih kurang 1 gram per cm kubik, lebih kurang 1 gram per cm kubik, ya benar. Permeabilitas relatifnya 2,5, tannya 0,0002 pada 1000 Hz. Titik nyala tidak kurang dari 145 derajat Celcius. Titik beku tidak lebih rendah dari minus 60 derajat Celcius. Untuk bahan gas adalah bahan yang dapat menyesuaikan bentuk pada wadah dan memenuhi wadah tersebut. Bahan isolator gas diantaranya adalah nitrogen, hidrogen, karbon dioksida atau CO2, dan lain-lain. Berdasarkan kekuatan dielektrik, rugi-rugi dielektrik, stabilitas kimia, korosi, dan lain-lain, isolator gas dapat diklasifikasi menjadi 4. Pertama itu gas sederhana, kedua gas oksida, ketiga gas hidrokarbon, keempat gas elektronegatif. Untuk gas sederhana, contohnya adalah udara, nitrogen, helium, hidrogen, dan lain-lain. Untuk gas oksida, contohnya gas karbon dioksida, gas sulfur dioksida. Untuk gas hidrokarbon, contohnya metana, etana, propana, dan lain-lain. Untuk gas elektronegatif, contohnya gas sulfur heksafluorida, CH2, Cl2.
Nah, untuk klasifikasi isolator, untuk kelas Y maksimum temperaturnya 90 derajat Celcius, kelas A 150 derajat Celcius, kelas E 120 derajat Celcius, kelas B 130 derajat Celcius, kelas F 155 derajat Celcius, kelas A 180 derajat Celcius, kelas C 180 ke atas derajat Celcius. Nah, berdasarkan suhu maksimum, isolator listrik tadi dibagi menjadi kelas Y. Yang termasuk dalam kelas ini adalah bahan berserat organis seperti kertas, karton, katun, sutra, dan sebagainya. Yang tidak dicelup dalam bahan pernis atau bahan pencelup lainnya. Termasuk juga bahan termoplastik yang dapat lunak pada suhu rendah. Yang kedua kelas A, yaitu bahan berserat dari kelas Y yang telah dicelup dalam pernis atau kompon atau yang terendam dalam cairan di elektrikum seperti isolator fiber pada transformator yang terendam minyak. Bahan-bahan ini adalah katun, sutera, dan kertas yang telah dicelup, termasuk kawat email yang berlapis damar polio dan damar poliamid. Yang ketiga kelas E, yaitu bahan isolator kawat enamel atau email tadi yang memakai bahan pengikat polivinil formal, poliureten, dan damar epoksi dan bahan pengikat lain sejenis dengan bahan selulosa. Pertinax dan tekstolit, film triacetate, film dan serat polietilen terephthalate. Berikutnya kelas B, yaitu bahan bukan organik seperti mika, gelas, fiber, asbes yang dicelup atau didekat menjadi satu dengan pernis atau kompon dan biasanya tahan panas dengan dasar minyak pengering, bitumin, bitumin serla, bakelit, dan sebagainya. Kelas F, yaitu bahan bukan organik dicelup atau direkat menjadi satu dengan epoxide, poliuretane, atau pernis lain yang tahan panas tinggi. Yang berikutnya kelas H, yaitu semua bahan komposisi bahan dasar mika, asbes, dan gelas fiber dicelup dalam silikon dan tidak mengandung sesuatu bahan organis seperti kertas, karton, dan lain-lain. Berikutnya kelas C, yaitu bahan bukan organik yang tidak dicelup dan tidak terikat dengan zat-zat organik seperti mika, mikanit yang tahan panas menggunakan bahan pengikat bukan organik, mikalek, gelas, dan bahan keramik. Hanya satu bahan organik saja yang termasuk dalam kelas C yaitu politetrafluoroetilen atau teflon. Sekian dan terima kasih. Demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.